Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tiara Mulia Firanda, BP 1910-32-3005 dari kelas Psikologi Lintas Budaya Universitas Andalas akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Motivasi Kerja Kuli Jawa. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 Lintas Budaya kelas C Universitas Andalas, di mana kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Niken Julianti, yang kedua adalah Reski Ilham Putra, yang ketiga saya sendiri Tiara Mulia Firanda, dan yang keempat adalah Agitya Auliawandari. Untuk pendahuluan, menurut data Badan Pusat Statistik, tenaga kerja dengan berbagai profesi hingga pada tahun 2021, bulan Februari telah mencatat bahwa untuk umur 25 hingga 29 tahun, terdapat 15.019.804 orang, umur 30 hingga 34 tahun sebanyak 15.898.939 orang, dan umur 40 hingga 44 tahun sebanyak 15.519.044 orang. Dan semua angka ini menunjukkan tenaga kerja yang diserap dari berbagai umur sebenarnya sudah banyak sekali. Akan tetapi, angka ini belum sepenuhnya menyerap tenaga kerja karena lapangan pekerjaan yang masih kurang banyak di Indonesia. Maka dari itu, tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang akan terus mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk yang sudah berkeluarga. Kuli bangunan merupakan profesi pekerjaan yang sudah lama sekali ada di Indonesia. Pekerjaan ini disebut kuli yang berasal dari bahasa Belanda. Kuli adalah orang yang bekerja dengan mengandalkan kekuatan fisiknya untuk membongkar muatan kapal atau mengangkut dari stasiun dengan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Dan dalam istilah lain juga disebut dengan pekerja kasar. Pekerja konstruksi atau bangunan ini secara alami membentuk komunitas primordial. Hal tersebut dapat terjadi karena kondisi lingkungan yang harus mereka hadapi. Bahkan terdapat kampung-kampung pekerja konstruksi atau bangunan dengan memiliki keahlian-keahlian tertentu. Misalnya, tukang bangunan yang berasal dari Yogyakarta memiliki keahlian ukur dan ahli ukir, dari daerah Wonosobo dan Wonogiri memiliki keahlian memilih batu, dari daerah Sumedang dan Priangan Timur memiliki keahlian dalam memasang keramik, dan sebagainya. Kuli yang berasal dari tanah Jawa ini juga dilatar belakangi sejarah, tepatnya pada masa penjajahan Belanda. Selama Indonesia dijajah oleh Belanda, banyak sekali pembangunan-pembangunan yang begitu pesat, sehingga Belanda sendiri sempat membangun kampus teknik sipil pertama di Jawa Barat yang dinamakan dengan Institut Teknologi Bandung pada tahun 1938. Akan tetapi, tidak semua lapisan masyarakat bisa menjalani pendidikan formal karena adanya hal lain sehingga muncul pekerja kasar atau kuli bangunan untuk bertahan hidup dan menafkahi keluarga. Para pekerja bangunan ini juga sudah terbiasa dengan segala bentuk kekerasan, karena pada zaman Orde Lama, tuntutan biaya hidup di Jawa lebih sulit dan berat. Hal itu juga yang memaksa mereka untuk saling berkompetisi dan mempertahankan hidupnya. Dengan tuntutan seperti inilah, tercipta etos kerja yang baik, ulet, dan cekatan. Etos itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, etos yang memiliki arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan terhadap sesuatu. Dan sikap ini tidak hanya dimiliki oleh individu saja, tetapi kelompok, juga bahkan masyarakat. Etos terbentuk bisa dari kebiasaan, pengaruh budaya, serta sistem nilai yang diyakini. Dan etos yang dimiliki oleh kuli Jawa terkenal sekali karena memiliki ketelatenan atau memperhatikan setiap detailnya dengan sepenuh hati, sehingga hasilnya memuaskan. Hal tersebut seperti pepatah Jawa yang berbunyi, alon-alon asa kelakon. Dengan begitu, inilah menjadi pembeda dari kuli bangunan yang berasal dari luar Jawa. Berbagai analisis mengenai hasil pekerjaan dari kuli Jawa sebenarnya sudah banyak dilakukan. Beberapa penelitian mengenai kuli Jawa seperti di daerah Aceh tentang persepsi masyarakat kepada kuli Jawa oleh Basri pada tahun 2019, daerah Medan tentang pola asuh keluarga kuli kasar masyarakat Jawa oleh Pandu tahun 2017, dan lain-lain. Namun, analisis yang dikaji berbeda dengan menggunakan subjek yang sama, yaitu kuli Jawa. Penelitian ini mengkaji motivasi para pekerja kuli Jawa, gambaran apa saja yang memotivasi kuli Jawa tetap memilih pekerjaan tersebut hingga menjadi profesinya. Dan oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran motivasi kuli Jawa di berbagai daerah di Indonesia.
Untuk metode, yang pertama adalah terkait jenis penelitian, di mana penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dan sumber data primer kami dapatkan dari hasil wawancara dengan subjek, dan sumber data sekunder kami dapatkan dari buku dan jurnal-jurnal terkait. Untuk populasi dan penelitian ini adalah kuliah asal Jawa, sementara untuk sampel dan penelitian ini adalah beberapa orang kuliah Jawa, di mana jumlah sampel yang telah kami tetapkan ada sebanyak 4 orang. Untuk prosedur, yang pertama, kami sebagai peneliti menghubungi subjek yang sesuai dengan kriteria penelitian dan yang bersedia untuk menjadi subjek dalam penelitian. Lalu selanjutnya kami menjelaskan maksud dan tujuan serta keanonimitasan subjek. Lalu yang ketiga, sebagai bentuk kesepakatan kedua belah pihak diberikan informed consent, dan selanjutnya wawancara dilaksanakan dengan mengikuti guideline yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut adalah guideline wawancara motivasi kerja yang kami pakai. Untuk hasil, pada wawancara yang telah dilakukan mengenai motivasi kerja pada kuliah Jawa, terdapat 5 aspek, yaitu kedisiplinan, imajinasi yang tinggi dan daya kombinasi, kepercayaan diri, daya tahan terhadap tekanan, dan tanggung jawab. Data didapatkan dari 4 orang subjek yang bekerja sebagai kuli bangunan dan bersuku Jawa. Nah, pada pelaksanaan wawancara dengan subjek pertama dilakukan secara langsung di tempat kerja yang berlokasi di Marapalan Indah, Kota Padang. Untuk subjek 1 dan 2, subjek 1 merupakan seorang laki-laki yang berusia 42 tahun dan bersuku Jawa. Subjek 1 kami inisialkan dengan RH, di mana beliau bekerja sebagai kuli bangunan sejak tahun 2015. Sedangkan subjek kedua berumur 43 tahun dengan inisial S. Keduanya memutuskan merantau untuk bekerja sebagai kuli bangunan dikarenakan perbedaan gaji yang diperoleh ketika bekerja di daerah asal dan daerah sekarang tempat mereka bekerja. Untuk aspek yang pertama, subjek 1 dan 2 memiliki sikap disiplin yang sesuai dengan peraturan, serta tepat waktu dalam mengerjakan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. Mereka tidak pernah melanggar peraturan selama bekerja, terutama aturan dan arahan yang diberikan oleh mandor yang selalu mereka ikuti. Untuk aspek yang kedua, mereka menerima arahan langsung dari mandor yang juga memberikan kebebasan dalam mengutarakan ide terkait pekerjaan. Namun pada hasil data subjek RH, menyatakan bahwa ia juga jarang memberikan ide karena semuanya sudah selesai dalam perencanaan. Untuk aspek ketiga, RH dan S merasa senang ketika diberikan tugas dan bisa menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang diberikan. Untuk aspek yang keempat, RH memiliki kemampuan dalam menghadapi masalah ketika bekerja dengan cara berdiskusi dengan tim kerja terkait masalah tersebut. Sedangkan untuk subjek S, beliau merasa cukup tenang dalam menghadapi masalah yang terjadi di lapangan pekerjaan. Untuk aspek terakhir, RH dan S memiliki tanggung jawab dalam melakukan setiap pekerjaan yang diberikan. Kesimpulannya, dari 5 aspek yang ada, RH dan S memenuhi semua aspek tersebut. Lalu untuk subjek yang ketiga, dengan inisial YI, beliau bekerja sebagai kuli bangunan yang memiliki latar budaya suku Jawa dan berumur 48 tahun. YI mengatakan bahwa ia merasa lebih mudah mendapatkan pekerjaan terkait permintaan dari klien ketika bekerja di Sumatera Barat dibandingkan permintaan yang ada di daerah asalnya, yaitu di Jawa. Untuk aspek pertama, YI mengikuti semua peraturan yang sudah disepakati dan tidak melanggar peraturan tersebut. Dia juga menyatakan bahwa tidak bermasalah dengan setiap peraturan yang ditetapkan dalam pekerjaannya. Sementara untuk aspek yang kedua, YI menerima arahan langsung dari atasan dan selalu diberikan kebebasan dan mengutarakan ide, serta dalam mengerjakan tugas diizinkan untuk berimajinasi dengan kreativitas masing-masing. Akan tetapi, pekerjaan tersebut sudah diberikan gambaran serta desain dari bangunan, sehingga beliau hanya mengerjakan apa yang telah dirancang sebelumnya. Lalu untuk aspek ketiga, ketika diberikan tugas, YI merasa senang karena dapat menghasilkan uang untuk keluarganya dan juga dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Hal ini berdasarkan pengalaman kerja subjek YI yang cukup lama sehingga ia memiliki kepercayaan diri yang dapat dikatakan cukup baik juga. Lalu untuk aspek yang keempat, mengenai daya tahan terhadap tekanan, di mana permasalahan yang ada diselesaikan secara berkelompok dikarenakan
YI bekerja dalam satu tim. Lalu untuk aspek terakhir, YI melakukan pekerjaannya sesuai dengan arahan yang sudah diberikan dan membagi setiap pekerjaan dengan diskusi tim dengan tingkat kesulitan yang sama. Sehingga dapat disimpulkan dari 5 aspek yang ada, YI memenuhi 4 aspek tersebut. Untuk di mana subjek keempat ini berinisial WW bekerja sebagai kuli bangunan di Yogyakarta dan bersuku Jawa. Beliau juga berumur 45 tahun. Beliau menyatakan bahwa sudah lama bekerja di bidang ini, terutama menjadi kuli atau tukang bangunan di daerahnya, yaitu Yogyakarta. Untuk aspek pertama, WW memiliki sikap disiplin yang sesuai dengan peraturan, serta tepat waktu dalam mengerjakan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. Tidak pernah melanggar peraturan sama bekerja, dan WW juga bekerja tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang ada. Kalau WW tidak memiliki mandor, ia mampu bekerja dengan arahannya sendiri. Yang kedua, untuk aspek kedua, WW memiliki inisiatif dalam memberikan ide terkait pekerjaan ini. Akan tetapi, ide tersebut tetap harus ia bicarakan terlebih dahulu dengan rekan kerja yang lain. Lalu selanjutnya untuk aspek ketiga, masalah-masalah yang terjadi di lapangan kerja dapat diatasi dengan mudah oleh WW. Selain itu, kerjasama antara rekan kerja juga membantu WW dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan untuk aspek yang keempat, WW memiliki cara penyelesaian masalah yang baik tanpa merasa tertekan, sehingga dapat dikatakan WW ini memiliki daya tahan yang kuat terhadap tekanan. Dan untuk aspek terakhir mengenai tanggung jawab, WW memiliki tanggung jawab yang baik dalam mengatasi permasalahan dan mampu bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang sudah ada. Sehingga dapat disimpulkan dari 5 aspek tersebut, WW memenuhi semua aspek yang ada. Untuk bagian diskusi, wawancara ini untuk wawancara yang telah dilakukan kepada 4 orang kuli Jawa untuk mengetahui gambaran motivasi kerja kuli Jawa ini, didapatkan gambaran motivasi kerja kuli Jawa dapat diketahui melalui 5 aspek yang tadi, diantaranya ada kedisiplinan, imajinasi dan daya kombinasi, kepercayaan diri, daya tahan terhadap tekanan, serta tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Menurut Skater tahun 2011, motivasi dapat disebut sebagai tujuan atau psikologis yang diciptakan dari perilaku. Sedangkan motivasi kerja didefinisikan sebagai sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan untuk bekerja sebagai hasil dari integrasi keseluruhan dari kebutuhan pribadi, terkait pengaruh lingkungan fisik dan pengaruh lingkungan sosial di mana kekuatannya tergantung pada proses integrasi. Menurut Anoraga tahun 2009. Dan motivasi kerja merupakan pemberian tenaga penggerak yang menciptakan semangat kerja seseorang agar mau bekerja sama, bekerja secara efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Motivasi dalam bekerja terdiri dari prinsip partisipasi, prinsip komunikasi, prinsip pengakuan, prinsip pendelegasian wewenang, dan prinsip timbal balik menurut Hasibuan tahun 2006. Berdasarkan hasil wawancara keempat subjek tersebut, ditemukan bahwa motivasi kerja yang mereka miliki dapat dikatakan cukup baik, karena memenuhi lebih dari setengah aspek yang menjadi landasan gambaran motivasi kerja. Adapun aspek yang dipenuhi oleh seluruh subjek adalah berkaitan dengan kedisiplinan, kepercayaan diri, daya tahan terhadap tekanan, serta tanggung jawab, sedangkan untuk aspek imajinasi dan daya kombinasi tidak terpenuhi oleh subjek 3. Aspek kedisiplinan dalam motivasi kerja secara keseluruhan, subjek ditemukan bahwa adanya peranan mandor sebagai pendukung adanya kedisiplinan kuli bangunan dan bekerja. Dan hal ini juga mempengaruhi kinerja pekerja sejalan dengan hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Al-Muhtahar pada 2015 dan Nadia pada tahun 2012, yang menyimpulkan bahwa sikap disiplin kerja mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Pada penelitian ini, 3 dari 5 subjek mengatakan bahwa mereka bekerja dengan arahan dan pengawasan dari mandor atau atasan, yang terbukti membentuk sikap disiplin pada kuli Jawa. Lalu, motivasi kerja yang baik ternyata menghasilkan kinerja yang baik pula, menurut Dewi dan kawan-kawan pada tahun 2020.
Dan hal ini sesuai dengan hasil wawancara kami dengan 3 narasumber pertama, di mana mereka mengaku bahwa mereka mendapat kesempatan bekerja dikarenakan mereka telah memiliki pengalaman dan dianggap memiliki kinerja yang baik oleh mandor yang memimpin mereka. Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian oleh Ade dan Philip pada tahun 2021 berjudul Analisis Hubungan Motivasi Kerja dengan Kinerja Pekerja Proyek Konstruksi di Kota Batam, di mana ditemukan motivasi memiliki efek positif dan relevan terhadap kinerja. Lalu ditemukan juga dari hasil wawancara, keempat subjek tersebut memiliki motivator yang mirip dan melatar belakangi motivasi kerja mereka yang cukup baik. Motivator tersebut berkaitan dengan tuntutan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari. Dan hal ini juga sejalan dengan temuan oleh Wasis dan Nurali pada tahun 2018, di mana dinyatakan bahwa insentif mampu meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan. Dan motivasi kerja memediasi insentif dalam peningkatan kinerja. Penelitian lainnya juga menemukan bahwa ketepatan, nilai upah, serta bonus yang diterima menjadi faktor teratas dalam motivator pekerja konstruksi bangunan, menurut Vincent dan Ida pada tahun 2020. Kesimpulannya, dari hasil analisis data wawancara pada semua subjek, disimpulkan bahwa kuli bangunan yang mempunyai latar belakang budaya Jawa memiliki motivasi kerja yang baik. Ditinjau dari 5 aspek yang mendasari motivasi kerja, diantaranya kedisiplinan, imajinasi yang tinggi dan daya kombinasi, kepercayaan diri, daya tahan terhadap tekanan, dan tanggung jawab. Pekerja yang bersuku Jawa memiliki kedisiplinan terkait jam kerja dan target tugas yang diberikan agar selesai tepat waktu. Selain itu, mereka juga menyelesaikan pekerjaan dengan mempertimbangkan kerugian dan perhitungan terkait biaya yang digunakan, sehingga kinerja kuli Jawa dapat dinilai disiplin dan menyelesaikan pekerjaannya. Selain itu juga, imajinasi berupa ide-ide juga lebih dibebaskan kepada kuli Jawa ketika mereka bekerja sama di dalam satu tim. Dan kepercayaan diri dalam bekerja juga terlihat mencolok pada kuli Jawa, di mana mereka menyatakan bahwa mampu menyelesaikan tugas dengan kemampuan yang mereka miliki. Adapun aspek daya tahan terhadap tekanan yang ada selama bekerja, terutama kuli Jawa yang merantau dan bekerja di Sumatera Barat. Mereka juga bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut, dan dari keempat subjek ditemukan bahwa mereka memenuhi semua aspek motivasi kerja. Saran bagi peneliti selanjutnya, jika menggunakan jenis penelitian kualitatif, maka peneliti menyarankan untuk lebih menggali lagi terkait peranan aspek budaya dan penerapan nilai-nilai budaya masing-masing partisipan dalam motivasi kerja individu. Selain itu juga, penting untuk memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi Selain itu juga penting untuk memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi motivasi kerja, seperti adanya perbedaan jumlah gaji yang diberikan, pengalaman kerja, hingga kondisi lingkungan kerja. Baik, kira-kira sekian hasil dari penelitian kelompok 5 lintas budaya kelas C. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.